Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita membahas bagian yang kedua dari pembahasan tentang 3 aspek utama dari jalan kebuddhaan. Kemarin kita telah belajar aspek yang pertama, yaitu tentang pelepasan agung. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari aspek pelepasan agung yang merupakan inti sari dari pelatihan spiritual dari tradisi Hinayana atau Theravada pada khususnya. Seperti yang telah kita bahas kemarin, bahwa dengan mempraktekkan pelepasan agung dalam kehidupan spiritual kita di dalam jalan Dharma, maka realisasi yang bisa kita capai dari praktek pelepasan itu adalah terbebas dari samsara, terbebas dari segala kemelekatan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, tapi apakah kemudian hanya dengan pelepasan ini kita bisa merealisasi kebuddhaan yang sempurna? Ternyata tidak. Untuk mencapai tingkat kesucian seorang arahat, maka jalan Dharma yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apabila dilandasi dengan praktek pelepasan agung ini, akan cukup bagi kita untuk merealisasi tingkat kesucian arahat. Tapi untuk mencapai satu kondisi batin yang lebih tinggi lagi, menjadi seorang Buddha, pelepasan agung saja ternyata tidaklah cukup untuk membawa kita pada pencerahan yang sejati untuk menjadi seorang Buddha. Perlu satu praktek yang lebih kuat di dalam diri kita untuk merealisasi satu pencerahan yang sejati sebagai seorang Samyak Sambuddha dalam kehidupan saat ini. Atau kalau kita belum mampu untuk merealisasinya dalam kehidupan sekarang ini, kita akan berjuang untuk merealisasinya atau mewujudkannya dalam kehidupan yang akan datang. Untuk mewujudkan kebuddhaan yang sempurna, perlu satu aspirasi yang khusus, aspirasi atau tekad yang kuat di dalam diri kita, yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aspirasi tersebut adalah praktek bodhicitta. Ini merupakan inti dari praktek Mahayana. Seperti yang kita ketahui di dalam jalan kebuddhaan untuk merealisasi Buddha yang sempurna di dalam tradisi Mahayana, maka umat Buddha khususnya yang
menyatakan dirinya adalah seorang praktisi Mahayana, maka dia harus memiliki semangat bodhicitta ini dalam dirinya. Bodhicitta inilah yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai atau landasan dari praktek Bodhisattva Sila bagi tradisi Mahayana. Di dalam menjalankan hal ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat apabila kita akan memulai untuk mempraktekkan bodhicitta tersebut. Karena ini adalah sifatnya sangat mendalam. Karena ini adalah memiliki satu sifat yang sangat luhur. Maka memang seorang siswa yang akan menjalankan kehidupan di mana kehidupannya berlandaskan pada bodhisattva sila tersebut, hendaknya menyiapkan diri di dalam beberapa hal terlebih dahulu. Hal yang pertama, kalau saya perumpamakan sebagai satu mangkok, hendaknya seorang siswa menghindari mangkok yang terbalik, yang tertutup, yang terbalik. Nah, mangkok yang terbalik ini adalah merupakan salah satu simbol dari kesombongan kita. Kesombongan adalah merupakan rintangan yang sangat besar sekali di dalam praktek Mahayana. Karena di dalam praktek Mahayana kita belajar, kita berlatih untuk melayani dan menjadi pelayan bagi kebahagiaan semua makhluk. Dengan pikiran atau batin yang dipenuhi dengan kesombongan, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi pelayan yang baik bagi kebahagiaan semua makhluk. Orang yang sombong itu seperti apa? Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Dia tidak bisa menerima apapun masukan-masukan dari luar, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia merasa dirinya paling pintar. Dan ini seringkali terjadi di dalam organisasi sosial seperti wihara kita misalnya contohnya. Di tempat-tempat yang lain saya banyak melihat orang yang semakin lama semakin banyak aktif di wihara, semakin sering dengar ceramah dharma, semakin pintar pegang alat-alat liamkeng, semakin lancar di dalam memimpin kebaktian, kesombongannya semakin meningkat di sisi yang lain. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling hebat di wihara. Apalagi kemudian banyak orang-orang yang baru datang ke wihara yang seyogianya memerlukan satu bimbingan dari mereka-mereka yang lebih senior. Tapi kemudian yang terjadi adalah justru sebaliknya. Orang-orang yang baru mulai aktif di wihara
hatinya menjadi kecil. Kadangkala atau seringkali justru menjadi dongkol, ya, menjadi marah karena sikap dan perilaku yang kurang terpuji dari senior-senior mereka yang sudah terlebih dahulu aktif di lingkungan wihara. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Apabila saudara adalah seorang pengurus wihara atau dimanapun saudara berada, apalagi di dalam lingkungan wihara, dan apabila saudara merasa diri saudara adalah seorang praktisi Mahayana, semangat untuk melayani penting bagi kita untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang baru, yang seperti tadi saya sampaikan, alangkah indahnya kalau misalnya kemudian kita yang terlebih dahulu mengenal dunia wihara ini, kita mendatangi mereka, kita menyapa mereka. Kalau kita belum tahu namanya, kita tanya namanya terlebih dahulu. Kalau kita sudah tahu orangnya, kita menyapa dia terlebih dahulu. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Kita ajak berbicara, kita ajak berbincang-bincang, kita menyapa dia dengan penuh ketulusan hati. Dan inilah kemudian yang akan membuat orang lain merasa dihargai. Wah, saya datang ke wihara ini, saya mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa. Ternyata orang wiharanya itu ramah-ramah. Ternyata orang wiharanya itu baik-baik. Ternyata orang wiharanya itu penuh kerendahan hati. Sehingga kemudian dengan kondisi seperti ini, orang tersebut akan nyaman untuk datang kembali ke wihara. Wah, kalau seperti ini besok-besok saya akan lebih rajin lagi ke wihara. Rasanya di wihara itu orangnya baik-baik, ramah-ramah. Sehingga saya merasa cukup nyaman untuk datang dan membantu di wihara. Dengan demikian, kita sudah membuka pintu kebahagiaan bagi orang tersebut. Ini yang paling penting. Saat kita bersikap baik, penuh kerendahan hati terhadap mereka-mereka yang baru datang, baru mau aktif di lingkungan wihara kita, kita mau menyapa mereka, kita sudah membuka pintu kebahagiaan bagi diri mereka. Kita sudah membuka pintu keyakinan Buddha Dharma di dalam diri mereka. Berkahnya orang itu mendapatkannya. Dan kita pun mendapatkannya. Tapi kalau kita memiliki sikap yang sebaliknya, kalau kita memiliki sikap yang sebaliknya, seperti mangkok yang terbalik, yang kita letakkan di atas meja tapi terbalik, kita tidak mau tahu orang lain, keperluan orang lain. Kita tidak mau tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Kita merasa diri kita adalah orang yang paling baik. Kita merasa diri kita seharusnya dilayani. Nah, sikap yang seperti ini, kalau ada di dalam batin kita,
pikiran kita. Ketika kita menjadi seorang pengurus atau aktivis di wihara, ini sangat berbahaya sekali. Kita menutup diri kita dari kesempatan untuk meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita menutup diri kita dari menerima berkah yang ada di dalam hidup kita ini. Seperti mangkok yang terbalik tadi, dituangkan makanan, dituangkan air ke dalamnya, tidak akan pernah bisa menampung air atau makanan di dalamnya karena dia posisinya adalah terbalik. Dia menolak berkah kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia juga menolak untuk membuka pintu kebahagiaan bagi mereka-mereka yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan sedangkan kita sendiri belum mampu untuk menjadi wadah untuk menampung kebahagiaan tersebut di dalam hidup kita? Kita belum mampu. Kita belum bisa menampung berkah kebahagiaan di dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kita akan bisa berbagi berkah kebahagiaan tersebut dengan sesama? Tidak bisa. Kita begitu angkuh, kita begitu sombong, kita merasa diri kita yang paling baik. Dan kita tidak memerlukan orang lain. Seperti kasus tadi, ada orang lain yang datang ke wihara, kita tidak mau menghampirinya. Kita duduk dengan angkuh. Kita duduk dengan penuh kesombongan. Kita mengharapkan orang lain tersebutlah yang menyapa kita terlebih dahulu. Padahal orang lain tersebut belum tentu tahu kalau ternyata kita adalah pengurus wiharanya. Misalnya, kalau kita adalah aktivis di wiharanya, belum tentu dia tahu. Tapi kemudian ketika orang tersebut datang ke wihara tidak menyapa kita, mulailah timbul kesombongan di dalam diri kita, bangkit segala hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang negatif muncul di dalam diri kita. Orang ini gak tahu diri. Orang ini gak benar. Tidak tahu sopan santun. Melihat yang lebih senior di wihara, bukannya menghampiri, malah cuek saja. Enak aja dia pasang hiu di wihara saya. Nah, cilaka 12. Apakah pikiran seperti ini adalah pikiran dari seorang yang mengaplikasikan, mempraktekkan jalan bodhisatwa di dalam hidupnya? Tentu tidak. Seperti yang saya katakan tadi, semangat bodhisatwa, bodhicitta yang diaplikasikan di dalam bodhisattva sila, pengabdian demi kebahagiaan semua makhluk. Salah satunya adalah dengan mempraktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati, dengan kerendahan hati yang ada di dalam diri kita lah kita bisa melayani orang lain. Orang datang kita siapkan hiu, bawa. Silahkan Ibu, Cici, Aceh, Ape. Ini hiunya bisa dibakar, diam hiu di luar. Nanti pai-pai di dalam cukup 3 kali misalnya. Orang kan akan senang. Orang kan akan bahagia. Dibanding kita cuek begitu aja dan kemudian ngomongin orang lain, orang merasa tidak nyaman untuk datang ke wihara lagi, kita karma buruk.
orang lain juga karma buruk, berprasangka negatif di wihara. Tapi kalau kita melayani orang lain, ya, orang lain datang ke wihara kita melayaninya dengan baik, kita menyambutnya dengan baik. Beda. Kita membuka pintu kebahagiaan bagi diri mereka. Tapi kalau sebaliknya, yang kita lakukan adalah justru kita yang menutup pintu kebahagiaan bagi orang tersebut. Dan kita juga menutup pintu kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Kita menutup pintu kebahagiaan bagi diri kita sendiri dengan mangkok yang terbalik tersebut. Praktek bodhicitta, bodhisattva sila tidak akan bisa dipraktekkan dalam hidup kita selama kita memiliki kesombongan di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah mangkok yang terbuka, tapi kotor. Dia terbuka, tapi kotor. Isinya racun, dikotori oleh racun. Sehingga kemudian dituangkan air yang jernih di dalamnya. Akhirnya air itu pun menjadi air yang beracun. Sama seperti seorang praktisi Dharma, khususnya Mahayana, yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan sehari-harinya dan juga di lingkungan wihara, baik di dalam meditasi, baik di dalam memberi pelayanan pada umat-umat yang datang ke wihara, memberikan pelayanan bagi mereka-mereka yang ada di panti jompo, yang ada di panti sosial, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di sekitar kita. Dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Menginginkan untuk mendapatkan pujian seperti yang kita bahas kemarin. Menginginkan agar orang lain memiliki sikap yang mengagung-agungkan diri kita, menghormati diri kita. Menginginkan agar orang memuji-muji diri kita. Tapi diri kita sendiri tidak pernah mau untuk memuji orang lain. Segala hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita tertutup oleh racun-racun kemelekatan dan kebencian yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata pujian pada orang lain. Di lingkungan wihara ada orang yang rajin datang ke wihara, membantu membersihkan wihara. Pada saat ada acara, bantu cuci piring di wihara, bantu masak di wihara. Dan lain sebagainya. Diri kita bukannya memuji, malah seringkali kemudian mencemooh orang tersebut. Wah, dia cari muka. Dia pasti ada maunya. Dia melakukan hal tersebut supaya orang lain memuji dia. Pikiran-pikiran yang seperti ini muncul dalam diri kita, merefleksikan apa yang sesungguhnya ada di dalam batin kita. Kita mengukur orang lain dengan pikiran negatif yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri.
Kita mencela orang lain dengan patokan, mencurigai orang lain dengan patokan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita curiga orang lain seperti itu. Karena apa? Karena kita yang sering kali melakukan dan berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Saat kita melakukan kebajikan dengan pikiran yang seperti ini, selalu iri hati, selalu dipenuhi dengan kebencian, dengki, keserakahan. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Batasan antara praktek dharma dan bukan praktek dharma sangat tipis. Hanya sebatas motivasi kita di dalam melaksanakan praktek dharma tersebut. Hanya dibatasi oleh motivasi. Jangan Anda berpikir, saya sudah menjalankan Pancasila Buddhis, ya, berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, tidak minum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Tapi kalau di dalam pikiran kita tersembunyi motivasi-motivasi yang negatif di dalam melaksanakan itu, praktek dharma pun menjadi bukan praktek dharma. Tidak ada berkah di dalam praktek dharma selama kita melaksanakan dan menjalankan praktek dharma tersebut dengan motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar. Tidak ada praktek dharma yang kita bisa laksanakan dengan cara seperti itu. Atau praktek dharma yang kita lakukan akan tercemar seperti mangkok yang terbuka tapi di dalamnya berisi racun, sehingga kemudian berkah masuk ke dalamnya pun, ke dalam hidup kita pun, berkah tersebut akan terkontaminasi, akan tercemar oleh racun-racun keduniawian yang ada di dalam diri kita. Loba, dosa, dan moha. Ini harus kita singkirkan sedikit demi sedikit di dalam hidup kita. Kita pontang-panting untuk mengumpulkan jasa kebajikan, menyempurnakan jasa kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hanya karena kita memiliki satu motivasi yang kurang baik di dalam hidup kita, di dalam melaksanakan setiap aspek dharma dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kemudian menyebabkan praktek dharma yang telah dengan susah payah kita lakukan dan begitu jarang kesempatan yang kita dapatkan untuk melaksanakan praktek dharma tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Kita sudah buang waktu, buang tenaga. Mengorbankan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kita sendiri kemudian tidak bisa menampung berkah kebahagiaan di dalam hidup kita karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita tidak bisa menampung berkah tersebut dalam hidup kita. Dia bisa ditampung, tapi tercemar. Apa gunanya? Karena itu juga kemudian memiliki potensi untuk menyakiti diri kita. Makanya seringkali kita kan mendengar. Seringkali kita mendengar, Bante, saya sudah melaksanakan begitu banyak praktek dharma. Kenapa hidup saya ini masih susah? Kenapa saya masih terus mendapatkan permasalahan dalam kehidupan saya? Kenapa permasalahan silih berganti datang di dalam kehidupan saya? Tidak ada henti-hentinya.
Padahal saya sudah mempraktekkan ajaran Dharma dalam kehidupan saya sehari-hari. Cek Capgo saya datang ke wihara Liam Keng. Hari Minggu saya datang ke wihara baca parita. 1 bulan sekali saya ikut function. Rasanya kok tidak ada memberikan hasil yang positif dalam kehidupan saya. Karena kemudian permasalahan tetap ada dalam kehidupan saya. Ini yang terjadi. Akhirnya sedikit demi sedikit keyakinan kita pada perbuatan baik semakin luntur. Sedikit demi sedikit keyakinan kita akan praktek Dharma yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati menjadi hilang. Sedikit demi sedikit hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita lenyap, tidak berbekas. Segala potensi kebahagiaan yang ada dalam diri kita, yang sudah kita tanam sejak waktu-waktu yang lalu, terbakar hangus. Terbakar oleh racun, loba, dosa, moha yang ada di dalam diri kita. Semuanya terbakar hangus. Semuanya benih-benih kebahagiaan tersebut menjadi tidak tersisa. Menjadi tidak bisa berkembang, hangus, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berakar, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah dalam kehidupan kita. Hilang. Ini adalah praktek yang sangat penting sekali bagi kita, agar kita menghindari kondisi menjadi mangkok yang terbuka tapi penuh dengan racun tersebut. Jangan. Sayang sekali. Sudah sekian kehidupan, entah berapa banyak kehidupan yang sudah kita lalui, dan sekarang kita sudah terlahir kembali sebagai manusia yang juga memiliki potensi untuk menambah kebajikan atau kualitas kebahagiaan di dalam hidup kita. Tapi kita tidak menggunakan kesempatan kita yang berharga ini untuk mengumpulkan lebih banyak benih kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tapi kita justru menghancurkan benih-benih kebahagiaan yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau orang yang seperti ini, ya, melihat orang lain melakukan kebajikan, dia yang susah. Yang benar adalah ketika kita melihat orang lain melakukan kebajikan di hadapan kita, bangkitkan perasaan bahagia dalam diri kita. Contohnya hari ini, malam ini kita bersama-sama membahas tentang beberapa aspek dari praktek Dharma yang di belakang merasa bahagia. Di hadapan saya ada begitu banyak orang yang berbuat kebajikan mendengarkan ajaran Dharma, yang melatih diri mereka untuk menjadi lebih baik. Alangkah bahagianya saya ini. Di sekeliling saya, di hadapan saya, kiri kanan saya, ada banyak orang yang bersama-sama dengan diri saya saat ini melatih diri, mengembangkan kualitas yang positif yang ada di dalam dirinya. Yang di depan juga begitu, di belakang saya ada banyak orang. Mereka mendengarkan ajaran Dharma bersama-sama dengan saya.
Dan tidak menutup kemungkinan juga ada begitu banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita saat ini, yang tidak terlihat oleh kita, yang juga bersama-sama dengan diri kita saat ini mendengarkan ajaran Dharma. Doakan mereka, semoga kebajikan yang mereka lakukan ini bisa berbuah dalam kehidupan mereka saat ini maupun dalam kehidupan mereka yang akan datang. Jangan kita iri hati manakala kita melihat orang lain melakukan kebajikan. Orang lain melakukan kebajikan, datang ke wihara, bertemu kita di jalan, di rumah misalnya, ada tetangga, mau kemana Ai? Oh saya mau ke wihara. Wah bagus Ai, nanti saya juga mau ke wihara. Ya kita sama-sama kebaktian, liamkeng atau baca parita di wihara. Jangan kemudian kita iri hati. Ngapain ke wihara? Udah, ikut sama saya aja. Kita pergi shopping. Kita pergi makan-makan. Di sana ada buka satu restoran seafood itu. Katanya enak dan lagi promo, murah, dapat diskon. Pesan 2 gratis 1. Kita menghasut orang lain dengan kebencian yang ada dalam diri kita. Kita tidak mau orang lain bisa aktif di wihara. Kita tidak mau orang lain melakukan kebajikan di dalam kehidupannya. Karena kita tidak mau orang lain melebihi kualitas kebajikan yang ada di dalam diri kita. Wah. Ini adalah satu hal yang sungguh sangat disayangkan. Jangan seperti itu. Orang datang ke wihara, orang mau melakukan kebajikan, dimanapun kebajikan itu akan mereka lakukan, dukung mereka, kasih mereka semangat. Karena apa? Karena dengan demikian kita sudah menghilangkan satu batasan di dalam diri kita, satu rintangan di dalam diri kita untuk pengembangan batin yang lebih baik di kemudian hari. Saat kita merintangi orang lain di dalam melakukan kebajikan, atau saat diri kita melakukan kebajikan tersebut dengan itikat-itikat yang tidak baik di dalam diri kita, kita memiliki rintangan yang begitu besar dalam hidup kita untuk melaksanakan Dharma. Kita akan semakin jauh dari jodoh untuk bertemu dengan ajaran Dharma. Dalam kehidupan yang lalu, saya memiliki keyakinan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di tempat ini, telah menanam satu karma baik yang luar biasa. Karma baik yang sangat luar biasa saya katakan. Sehingga dalam kehidupan ini, Anda semua masih memiliki kesempatan untuk menjadi manusia dan bertemu dengan ajaran Dharma, bisa mendengarkan ajaran Dharma dan mempraktekkan ajaran Dharma dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa hal yang lebih mulia dari ini? Tidak ada. Dalam kehidupan kita sekarang ini, memiliki jasmani yang sehat, yang baik, yang bisa berfungsi dengan baik, ditambah kemudian kita memiliki jodoh, karma untuk bertemu dengan ajaran Dharma, dan kita memiliki kesempatan untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Bahkan guru saya pernah mengatakan, di satu sisi harta kekayaan yang dikumpulkan dari seluruh alam semesta yang ada
Tidak hanya di galaksi kita ini, tapi juga galaksi-galaksi yang lain. Alam surga, semua dikumpulkan di satu sisi. Harta kekayaannya yang ada, emas, permata, apapun itu. Di sisi yang lain, dengan tubuh jasmani yang kita miliki sebagai manusia saat ini, dengan kesempatan kita sebagai manusia untuk belajar dharma, mempraktekkan ajaran dharma, maka harta kekayaan ini tidak bisa membeli apa yang sekarang sudah kita miliki di dalam hidup ini. Harta kekayaan yang dikumpulkan dari seluruh alam semesta, bahkan alam surga tersebut, tidak akan mampu untuk membeli kualitas dari kebajikan yang kita miliki saat ini. Tapi banyak orang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas apa yang ada di dalam dirinya saat ini. Banyak orang yang tidak mensyukuri itu. Ada yang merasa, wah rasanya jasmani saya, fisik saya kurang tampan, kurang cantik. Sehingga seperti yang kita bahas kemarin, mau operasi plastik segala macam, cara-cara seperti itu tidak akan bisa menghilangkan penderitaan dalam hidup kita, justru menambah penderitaan. Apapun wujud diri kita saat ini, mau ganteng, mau cantik, yang penting saat ini kita memiliki kesempatan untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ini yang penting. Jangan cemari hidup kita ini dengan hal-hal yang bodoh. Jangan kita mencemari segala akar kebajikan yang ada dalam hidup kita ini dengan hal-hal yang sangat bodoh. Loba, dosa dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang ada dalam diri kita. Sangat disayangkan. Mangkok yang ketiga yang harus kita hindari adalah mangkok yang terbuka tapi bolong bawahnya. Kita tuangkan air di sana, airnya keluar langsung. Dia tidak bisa menampung air, dia tidak bisa menampung berkah. Ini adalah tipe dari orang yang cuma bisa omong doang. Tapi dia sendiri tidak mau untuk melaksanakan. Dia menasihati orang baik, tapi dia sendiri tidak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia memiliki potensi untuk menerima berkah tersebut karena mangkoknya terbuka. Tapi karena dia bolong, berkahnya tidak bisa mengendap di dalam dirinya. Karena apa? Karena dia nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri tidak melakukan perbuatan baik tersebut. Bahkan kemudian cenderung melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Diberikan nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak mau tahu. Motivasinya ngambang. Kalaupun kemudian ada berkah yang nyantol yang tersisa di sana, sangat sedikit sekali. Mangkoknya ya basah-basah gitulah, tapi kebanyakan kemudian keluar. Sangat kecil sekali. Dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita kemudian akan memiliki kualitas untuk menyempurnakan kebajikan kita, untuk menjadi seorang Samyak Sambuddha satu hari nanti.
Tidak bisa. Kita harus bisa membuka diri kita, menerima nasihat-nasihat dari orang lain, ya. Melihat praktek-praktek yang berharga yang dilakukan oleh orang lain, dan kita juga kemudian mau untuk melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak hanya sekedar memberikan nasihat pada orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi kita pun berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Berkahnya akan semakin banyak. Apalagi di dalam tradisi Mahayana. Kalau Anda memiliki spirit bodhicitta di dalam diri Anda, semangat bodhicitta di dalam diri Anda, ketika Anda melakukan kebajikan, kita tidak hanya membayangkan diri kita yang melakukan kebajikan tersebut. Katakan saja misalnya satu contoh. Kita berkunjung ke panti jompo. Melihat banyak orang tua yang susah. Kita memberikan perhatian, memberikan dana makanan misalnya. Membelikan selimut untuk mereka. Kita lihat di sana misalnya kurang selimut, sedangkan saat ini misalnya musim hujan, oke, saya belikan selimut. Karena selimut yang lama ini kayaknya sudah mulai banyak robek-robek atau sudah semakin tipis dan lain sebagainya. Kita belikan selimut. Pada saat kita melakukan kebajikan tersebut, kita juga membayangkan dalam diri kita, setiap makhluk yang ada di sekitar kita, siapapun juga Anda. Setiap orang-orang yang ada dalam ingatan saya saat ini, orang tua saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, orang-orang yang saya lihat, orang-orang yang saya tidak kenal, makhluk hidup yang ada di sekitar saya bayangkan bersama-sama dengan saya saat ini mempersembahkan selimut ini bagi orang tua yang ada di tempat ini. Maka kebajikannya tidak hanya satu, tapi berlipat-lipat ganda. Karena saudara memasukkan setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini di dalam pelaksanaan kebajikan yang saudara lakukan. Ini adalah semangat kebajikan dari tradisi Mahayana. Oleh karena itu kenapa dikatakan sebagai jalan yang besar, Mahayana. Karena kita sendiri berusaha juga untuk mengajak setiap kehidupan yang ada di alam semesta ini, siapapun mereka, untuk bersama-sama melakukan kebajikan dengan diri kita. Nilai kebajikannya itu sangat besar sekali. Dibandingkan misalnya seperti kemarin kita pelajari, hanya dengan praktek pelepasan kita melakukan kebajikan, tapi tanpa diiringi dengan semangat bodhicitta yang ada di dalam dirinya, seseorang akan sulit sekali untuk mengumpulkan kebajikan yang besar di dalam hidup mereka. Sulit. Dengan pelepasan agung tersebut, kita mempraktekkan ajaran Dharma, kita melaksanakan kebajikan. Nilai kebajikannya memang besar. Tapi di sana kita hanya berpikir untuk pembebasan bagi diri kita sendiri dari samsara. Kita tidak melekat lagi untuk diri kita sendiri. Sehingga seperti saya katakan tadi, maka berkahnya, kualitasnya adalah menjadi seorang arahat. Dia akan bisa terbebas dari samsara.
benar, akan memiliki kualitas seorang arahat. Tapi untuk menjadi Buddha, maka dia harus mengumpulkan kebajikan yang lebih besar dalam kehidupannya. Dan dengan cara hanya memikirkan diri sendiri di dalam melakukan kebajikan, tidak memikirkan makhluk lain, sangat sulit sekali bagi diri kita untuk mencapai kesempurnaan di dalam pelaksanaan kebajikan tersebut. Sulit. Tentu saja saudara bisa berhitung, bisa melihat perbedaannya. Ketika saudara hanya mewakili diri saudara sendiri untuk melakukan kebajikan, niatnya sudah benar. Dibandingkan dengan kemudian kita saat ini melakukan kebajikan, mewakili juga segenap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang memberi kebahagiaan bagi diri kita maupun yang selama ini memberikan permasalahan bagi diri kita. Kita mewakili mereka semua untuk melaksanakan kebajikan ini. Lebih besar mana kualitas kebajikannya? Tentunya memiliki kualitas yang berbeda. Nah, saudara-saudara, 3 hal ini yang harus kita hindari di dalam praktek Dharma, khususnya di dalam tradisi Mahayana. Dan untuk mengembangkan bodhicitta yang ada dalam diri kita, ini hanya merupakan satu landasan yang sangat kecil sekali. Ini hanyalah kemudian seperti kita baru akan membuka pintu Dharma dalam kehidupan kita, tapi kita sudah pegang kuncinya. Dengan menghindarkan diri kita dari ketiga jenis mangkok tadi, kita baru megang kuncinya. Belum sampai kemudian membuka pintu tersebut ya dengan kunci yang ada di dalam diri kita. Nah, kunci kebahagiaan yang sejati untuk menjadi seorang Samyak Sambuddha tersebut, atau pintu kebahagiaan sejati yang harus kita buka dengan kunci tadi adalah praktek bodhicitta. Dengan landasan apa yang kita pelajari tadi, Anda akan lebih mudah untuk mempraktekkan bodhicitta dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bodhicitta adalah semangat untuk merealisasi kesempurnaan sebagai seorang Samyak Sambuddha demi kebahagiaan semua makhluk. Ini adalah pintu dari pencapaian kesempurnaan yang sempurna, kesempurnaan agung Samyak Sambuddha. Kuncinya sudah kita pegang. Pintunya adalah bodhicitta tersebut. Kita buka bodhicitta dalam diri kita. Kita buka itu semua dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang benar, tanpa dilandasi dengan kesombongan, dengan kerendahan hati yang ada dalam diri kita, tanpa motivasi yang tercemar di dalam diri kita. Kita buka dia. Kita buka pintu bodhicitta tersebut dalam diri kita. Sehingga kita kemudian membiarkan segala kualitas kebudayaan memasuki diri kita. Di sana kemudian kita bisa berlatih lebih intensif di dalam melaksanakan praktek bodhicitta. Bodhicitta ini sering saya bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Ini merupakan praktek yang sangat khas di dalam tradisi Mahayana.
semangat untuk merealisasi kesempurnaan sebagai seorang Buddha hanya ada di dalam tradisi Mahayana. Saya beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada mendengar orang, dia mengatakan dia seorang biku. Dia belajar dari tradisi Theravada. Dulu di wihara dia sangat aktif Mahayana. Tapi begitu dia belajar tradisi Theravada, dia pulang kembali ke Surabaya. Di sana dia ngajak ngumpulin umat-umat, ya, untuk bersih-bersih wihara katanya, untuk bersih-bersih wihara. Tapi begitu umat kumpul di wihara, ternyata yang dimaksudkan bersih-bersih itu bukan nyapu. Tapi dia kemudian mengatakan yang perlu kita bersihkan sekarang altar ini. Kita kembali pada Winaya, kita kembali pada Buddha. Jangan pakai Kuan Im lagi, bersihkan. Jangan ada Kuan Kong lagi, bersihkan. Umat-umat kaget. Tanya alasannya apa? Kuan Im itu sesat. Sesatnya apa? Dia tidak mengajarkan tentang nibbana. Dia tidak mengajarkan tentang pencapaian arahat. Umat bingung, nanya sama saya baru pulang dari Surabaya. Nanya saya, Bante, benar gak sih? Dia tidak mengerti. Dia tidak memahami. Hanya karena dia tidak belajar dan kemudian menghakimi Kuan Im itu adalah ajaran yang sesat. Dia tidak memahami. Kuan Im itu sendiri sudah melewati nibbana itu. Kuan Im itu sendiri dengan segala kualitasnya yang ada pada dirinya, menyempurnakan kebajikan dalam setiap kehidupannya untuk satu hari nanti menjadi seorang Samyak Sambuddha. Yang diajarkan Kuan Im Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara Mahasatwa, bukan pencapaian arahat, tapi pencapaian kebudaan yang sempurna. Dan dia memberikan contoh kepada diri kita bagaimana untuk merealisasi kebudaan tersebut di dalam hidup ini. Dengan mengembangkan cinta kasih, dengan menjadi pelayan bagi kebahagiaan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Seringkali orang tidak paham dan kemudian begitu mudah untuk menghakimi. Tantrayana juga dikatakan patungnya serem-serem, seperti iblis, seperti setan. Pasti ajarannya adalah ajaran sesat. Umat nanya sama saya ditanya seperti ini lagi, Bante. Kuan Im di dalam Tantrayana patungnya itu serem-serem, seperti iblis. Itu salah pemahamannya. Itu wujud dari kekuatan yang sangat dahsyat dari Buddha untuk melawan, untuk menaklukkan mara yang sangat kejam, mara yang sangat jahat, untuk menaklukkan kekuatan mara yang sangat luar biasa. Maka wujud dari kekuatan Buddha tersebut seperti tadi. Bagi sebagian orang lihatnya ini sangat serem, sangat menakutkan. Tapi itu adalah merupakan simbol betapa dahsyatnya dari kekuatan seorang Buddha
di dalam menaklukkan mara. Yang menjadi iblis kematian itu sendiri, menjadi iblis penggoda itu sendiri, yang menjadi rintangan yang terbesar bagi seseorang untuk merealisasi kesempurnaan di dalam hidupnya. Kekuatannya yang sangat dahsyat dari perwujudan-perwujudan yang seperti itu. Sehingga kemudian di patung tersebut, di bawahnya dia sedang menginjak misalnya raja neraka, iblis dan lain sebagainya, atau simbol dari makhluk-makhluk yang ada di alam kehidupan yang lebih rendah, dan semua ditaklukkan oleh kekuatan yang sangat dahsyat dari seorang Buddha. Tapi di sisi yang lain, untuk membimbing setiap makhluk hidup yang mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka, kekuatan dari seorang Buddha bermanifestasi, berwujud pada seperti bodhisatwa-bodhisatwa dengan wajah yang penuh dengan welas asih. Seperti Kuan Yin Pusa. Atau Ti Chang Wang. Atau yang lain-lainnya. Dengan wajah yang bercahaya, penuh dengan cinta kasih. Beliau memberikan pertolongan bagi mereka yang lemah, yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Beliau menjadi pelindung bagi mereka yang melaksanakan ajaran Dharma dengan sungguh-sungguh. Seperti di dalam satu cerita, kisah nyata, seorang master di Tiongkok pada masa yang lalu, Xin Lao Hosang. Ya. Beliau berjalan 3 langkah namaskara dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana dikenal bahwa gunung tersebut adalah gunung tempat di mana Bodhisattva Ksitigarbha kalau tidak salah berdiam di sana. Di sepanjang perjalanan dia menghadapi begitu banyak permasalahan. Dari gangguan-gangguan orang lain, makhluk lain, sampai gangguan-gangguan kesehatan. Dan seringkali ada orang tua yang merawat dia. Sampai akhirnya dia bernamaskara semakin dekat dengan tujuan ziarahnya, dia kemudian baru menyadari, oh ternyata orang yang selama ini memberikan pertolongan kepada dirinya adalah Bodhisattva Ksitigarbha tersebut. Ti Chang Wang Pusa. Nah, ini contoh bagi seorang siswa Sang Bagawa yang benar-benar memiliki praktek Dharma, kualitas praktek Dharma yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan berbagai macam cara, para bodhisattva yang ada di alam semesta ini akan menjelma untuk memudahkan langkah kita di dalam mengumpulkan kebajikan melalui praktek Dharma yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dia akan memberikan pertolongan manakala kita berada sendirian di hutan, ya, mengalami kondisi yang sakit. Satu hari seperti Xin Lao Hosang tersebut ada di satu tempat, mengalami musim salju, sangat dingin. Akhirnya diselamatkan oleh satu orang tua tersebut. Mereka ini akan siap memberikan segala bantuan bagi diri kita selama kita benar-benar mengaplikasikan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan apabila saudara adalah seorang praktisi Mahayana yang sejati, singkirkan segala ketakutan yang ada dalam diri saudara. Ya. Jangan takut.
di dalam menjalankan praktik dharma dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, hadapi. Jangan lari. Jangan kita pernah melarikan diri dari tanggung jawab kita untuk memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang praktisi Mahayana yang kemudian melarikan diri manakala ada tanggung jawab untuk menyelamatkan kehidupan ada di hadapannya, maka dia sudah membuat nilai bodhicitta yang ada dalam dirinya mengalami kemerosotan yang sangat parah sekali. Ya. Manakala misalnya seorang yang mempraktekkan jalan Mahayana dalam kehidupannya, di tengah jalan bertemu misalnya dengan cacing. Saat kita jalan-jalan ada cacing, ambil. Kalau kita tidak bisa pakai tangan kita, jari kita, cari kayu atau apapun. Jangan biarkan dia jalan misalnya di aspal, karena kita tahu sebentar lagi juga panas. Dan kita tahu dia akan terlindas oleh mobil atau terinjak oleh yang lain, oleh manusia, atau dikerubutin oleh semut dan mengalami penderitaan di sana. Ambil, singkirkan, letakkan dia di tempat yang aman. Inilah seorang praktisi Mahayana yang memiliki semangat bodhicitta yang ada dalam dirinya. Saat melihat orang lain susah, orang lain kekurangan makanan atau sakit, tanpa ragu-ragu kita punya uang, kita merelakan harta kekayaan yang kita miliki saat ini untuk membantu orang tersebut yang sedang mengalami sakit. Nggak bisa sendiri karena sakitnya parah, kumpul ajak teman-teman untuk nolong orang. Bahkan kalau kita sangat kaya sekalipun, ada kesempatan untuk nolong orang seperti itu, juga hendaknya kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan kebajikan. Jangan menyimpan kebajikan untuk diri sendiri. Sekaya apapun Anda, ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, ajak semua teman-teman, saudara-saudara sedharma. Ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, yuk kita sama-sama melakukan kebajikan. Jangan kita merasa, udahlah biar saya aja, gak usah ngajak orang-orang. Salah. Orang yang seperti ini tidak berhak mengklaim dirinya seorang praktisi Mahayana. Di samping dia seorang praktisi Mahayana, saat melakukan kebajikan dengan niat yang dilandasi dengan semangat bodhicitta yang ada dalam dirinya, dengan semangat bodhicitta inilah kemudian dia mengajak setiap makhluk hidup yang ada di sekelilingnya untuk bersama-sama dengan dia melakukan kebajikan. Kalau misalnya ada orang lain, tawarkan juga ke orang lain tersebut. Jangan menganggap remeh orang lain. Yang penting orang lain kita buka kesempatan bagi mereka untuk melakukan kebajikan, untuk memperbaiki kualitas karma yang ada di dalam kehidupan mereka. Itu intinya.
Saat kita sebagai seorang praktisi dharma kemudian membuka pintu kebahagiaan bagi orang lain, menawarkan bahwa ada satu kebajikan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Orang lain melakukan kebajikan tersebut bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama kemudian berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh diri kita sendiri dan juga oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tersebut. Apa tidak lebih berbahagia diri kita ini? Berbagi kebahagiaan dalam arti kata seorang praktisi Mahayana tidak hanya kemudian kita punya uang, kita sumbangkan, kita bagi-bagi ke orang lain. Tidak, tapi juga berarti berbagi kesempatan untuk bisa meraih kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Ini adalah ciri dari orang yang memiliki nilai bodhicitta di dalam batinnya. Seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Memandang setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti orang tua kita. Memandang mereka seperti orang tua yang selama ini telah melimpahkan diri kita dengan kasih sayang. Dengan segala nilai-nilai yang luhur yang ada di dalam kehidupan kita. Dari kecil orang tua sudah merawat diri kita sampai kemudian kita saat ini sudah lebih dewasa. Ada begitu banyak jasa kebajikan, kekuatan kasih sayang dari orang tua yang membentuk diri kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Kita menjadi seperti sekarang ini karena orang tua kita, karena kasih sayang dari orang tua kita. Dan inilah kemudian yang kita kembangkan. Tidak hanya orang tua kandung kita dalam kehidupan sekarang ini, tapi juga dalam kehidupan-kehidupan yang lalu kita memiliki begitu banyak orang tua, begitu banyak ibu-ibu yang telah melahirkan kita. Dan mereka-mereka tersebut mungkin saja ada di sekitar kita saat ini dan dengan wujud makhluk-makhluk hidup yang mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Entah sebagai manusia yang kelaparan, entah sebagai manusia yang sakit, atau menjadi sebagai makhluk hidup yang lain, menjadi hewan. Mereka terlahir di alam kehidupan yang rendah, di alam neraka. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau kita merenungkan setiap jasa kebajikan yang sudah kita terima dari ibu kita, dari orang tua kita, dari ayah kita. Mereka bekerja keras, memenuhi kehidupan kita, menyekolahkan kita, sampai kemudian akhirnya kita menjadi orang yang mandiri. Kalau dalam agama Buddha kan sudah dikatakan dalam Sigalowada Sutta, membalas kasih sayang orang tua itu boleh dikatakan tidak mungkin dalam kehidupan sekarang ini kecuali kita memberikan kebahagiaan yang sejati kepada diri mereka. Kecuali Anda kemudian menjadi seorang Samyak Sambuddha dan membimbing setiap makhluk hidup yang pernah menjadi orang tua Anda, menjadi ibu-ibu Anda dalam kehidupan yang lalu, mencapai kebahagiaan yang sejati. Maka pada saat itulah Anda baru bisa dikatakan bisa membalas budi kebaikan dari orang tua. Ini dari sudut pandang Dharma. Sebelum kita bisa melakukan hal itu, paling tidak jangan terlalu sering kita nyusahin orang tua kita.
Jangan sering-sering bikin jengkel orang tua kita, apalagi kita sengaja, itu sudah tidak wajar, di luar kewajaran. Kalau kita tidak sengaja, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sudah sengaja bikin kesal orang tua, nyakitin orang tua, wah ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai seorang praktisi Mahayana lagi. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai seorang praktisi Dharma. Mau Theravada, Mahayana ataupun Tantrayana tidak bisa menerima hal ini. Ya. Orang tua kandung kita sendiri tidak bisa kita hargai. Bagaimana kemudian kita akan bisa menghargai makhluk-makhluk lain yang pernah menjadi ibu-ibu kita sejak waktu-waktu yang tanpa awal. Ingat saudara, satu kelahiran kita saat ini, satu orang ibu melahirkan kita. 10 kelahiran kita di alam semesta ini, ada 10 orang ibu yang melahirkan kita dan 10 orang ayah yang menjadi ayah kita. Sedangkan kelahiran kita di alam semesta ini sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Sudah tidak terhitung banyaknya ibu-ibu yang sudah melahirkan kita, ayah yang menjadi ayah kita, dan melimpahi diri kita dengan kasih sayang dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita menjadi seperti sekarang ini. Tidak terhitung. Mereka-mereka yang ada di sekitar kita sekarang ini yang mengalami penderitaan juga adalah orang-orang yang pernah melimpahi diri kita dengan kasih sayang dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Bisa jadi dia adalah ibu kita. Binatang-binatang yang saudara temui di pinggir jalan, ya, mungkin berbentuk seperti anjing yang luka, yang kelaparan, yang sedang sekarat, bisa jadi dalam kehidupan yang lalu adalah ibu kita juga. Karena kasih sayangnya pada diri kita, dia berjuang mati-matian agar kita bisa hidup nyaman, gak peduli apapun dia lakukan. Termasuk juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga akhirnya saat ini dalam kehidupan ini dia bisa terlahir sebagai makhluk yang kurang beruntung. Bisa menjadi anjing, bisa menjadi ikan, bisa menjadi kura-kura dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pada saat kita kemudian melihat makhluk tersebut mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka dan hati kita tidak tergerak untuk menolong mereka, Anda belum memiliki nilai bodhicitta, semangat bodhicitta di dalam batin Anda. Saat Anda melihat ada banyak makhluk hidup yang mengalami penderitaan, saudara kemudian merasa bahwa penderitaan dari makhluk hidup yang ada di sekitar saya ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang manusia. Di sanalah bodhicitta ada di dalam diri saudara. Ada di sini. Saat dimana saudara kemudian bisa menempatkan segala penderitaan makhluk hidup yang ada di dalam kehidupan ini merupakan beban bagi diri saudara. Ini adalah merupakan tanggung jawab saya. Saya harus bisa memikul tanggung jawab dari penderitaan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini adalah bodhicitta yang sempurna. Apa yang terjadi pada saat pikiran kita, batin kita dipenuhi oleh spirit bodhicitta ini, semangat bodhicitta ini di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi? Langkah kaki kita adalah berkah kebahagiaan bagi semua makhluk. Ucapan kita adalah berkah kebahagiaan bagi semua makhluk.
Perbuatan-perbuatan kita adalah benih kebahagiaan bagi semua makhluk. Dalam 24 jam waktu kita tersebut tidak ada waktu yang terbuang percuma. Setiap detik adalah berkah bagi semua makhluk. Ini adalah orang yang memiliki bodhicitta di dalam batinnya. Ini adalah orang yang telah sempurna di dalam bodhicitta. Bahkan tidur pun adalah berkah bagi semua makhluk. Kalau kita belum bisa. Makanya seperti contoh kemarin, kenapa ada bodhisattva kok membunuh? Bagi mereka yang telah menyempurnakan bodhicitta di dalam dirinya, maka pembunuhan tersebut bisa mereka rubah menjadi kebajikan. Tapi selama kita belum memiliki kemampuan untuk membangkitkan bodhicitta di dalam batin kita, jangan coba-coba melakukan hal tersebut. Karena karma pembunuhan itu sangat besar sekali. Anda bukan membunuh orangnya. Anda bisa jadi juga menghilangkan potensi orang tersebut untuk menjadi Buddha dalam kehidupan yang akan datang. Saat ini bisa saja kita misalnya benci sama orang, kalap, bunuh orang. Karma buruknya tidak hanya kemudian kita membunuh orang itu dalam kehidupan ini. Mungkin saja besok-besok misalnya, kalau tidak kita bunuh, dia bisa berubah, mendapatkan pencerahan di dalam praktek dharma, memiliki keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Akhirnya karena ketidakbijaksanaan yang ada dalam diri kita, kita menghilangkan segala benih potensi kebajikan yang mungkin akan muncul di dalam dirinya dalam kehidupan saat ini. Kita menghilangkan potensi kebudayaan yang ada di dalam dirinya. Ini adalah bahaya yang paling besar bagi diri kita manakala kita melakukan karma pembunuhan. Tidak hanya karena kebencian yang ada dalam diri kita, yang semakin besar ketika kita membunuh tersebut, menghasilkan karma yang sangat berat sekali, karma negatif yang sangat berat sekali bagi diri kita. Bukan karena itunya, bukan karena kita membunuh orangnya saja, tapi karena kita membunuh potensi kebudayaan yang bisa saja tumbuh di dalam diri orang tersebut kalau kita tidak membunuhnya. Makanya di dalam pelajaran hukum karma, karma membunuh orang yang kualitas batinnya tidak baik dalam kehidupan sehari-harinya, berbeda dengan apabila kita membunuh seseorang yang memiliki kualitas kebajikan di dalam hidupnya. Kalau kita membunuh seseorang yang memiliki kualitas kebajikan di dalam hidupnya, nah ini sangat berat sekali. Cukup kita berpikir saja mau membunuh orang itu, mau memukul orang itu pun kita sudah melakukan karma negatif yang sangat berat. Jangan. Ya. Nah, kebajikan dari seseorang yang mempraktekkan atau membangkitkan bodhicitta di dalam batinnya tidak terhitung banyaknya, tidak bisa dinilai, tidak akan mengalami degradasi,
tidak akan surut kualitas kebajikan dari seseorang yang telah merealisasi bodhicitta dalam batinnya. Dia hanya kemudian akan terus naik level batinnya sampai akhirnya kemudian menjadi seorang Samyak Sambuddha. Nah, makanya dalam tradisi Mahayana sangatlah penting sekali bagi kita untuk berlatih membangkitkan bodhicitta tersebut. Berjuanglah, berlatihlah. Pertama kali Anda bisa jadikan orang tua Anda di rumah sebagai objek meditasi, mengingat segala kebajikan mereka, dan berusaha untuk membangkitkan satu tekad dalam diri kita, saya harus bisa membahagiakan orang tua saya dalam kehidupan saat ini. Setelah itu bisa, kembangkan, saya harus bisa juga membalas setiap budi kebajikan yang telah dilakukan oleh setiap orang tua atau ibu yang pernah melahirkan diri saya dari waktu-waktu yang lalu, yang ada di sekitar saya saat ini. Bayangkan, kalau misalnya Anda bisa melakukan hal ini, kebajikan apa yang tidak bisa Anda lakukan? Tidak ada. Kebajikan seberat apapun tantangannya tidak akan pernah menjadi rintangan bagi seseorang yang memiliki semangat bodhicitta dalam dirinya. Karena dia merasa orang tersebut adalah orang yang harus dia selamatkan. Karena orang itu adalah ibunya, yang selama ini telah membesarkan dirinya, mengasihi dirinya. Memberikan segala kualitas kebajikan kepada dirinya. Dia tidak akan tega melihat orang mengalami penderitaan. Sedikit saja sakit. Kalau misalnya anak yang berbudi, orang tuanya saat ini sakit, dia lihat orang tuanya, perasaannya juga sedih. Tapi kalau anak durhaka kan beda. Kalau Anda yang sering nonton sinetron pasti tahu. Di sana sering ada contoh-contoh anak durhaka. Anak durhaka itu orang tuanya sakit malah senang. Lebih cepat mati lebih baik katanya, supaya bisa cepat mewarisi kekayaannya. Ini yang orang gila. Ini benar-benar hal yang sangat rusak. Tidak boleh terjadi dalam diri kita. Merawat Buddha sendiri pun pernah berkata, kita ini merawat orang tua itu sama dengan kita merawat Buddha. Anda bayangkan, ada banyak orang tua yang pernah menjadi ibu-ibu kita dalam kehidupan yang lalu yang ada di sekitar kita saat ini. Kalau kita merawat mereka dalam kehidupan sekarang ini, bayangkan berapa banyaknya Buddha yang saudara rawat dalam satu kehidupan ini. Tidak hanya orang tua Anda yang di rumah, tapi orang tua Anda yang ada di sekitar Anda, yang makhluk dari makhluk-makhluk yang menjadi makhluk-makhluk yang tidak terlihat, menjadi hewan-hewan yang sangat kecil seperti semut, cacing dan lain sebagainya, menjadi anjing, menjadi babi dan lain sebagainya. Kalau saudara mampu merawat mereka semua, bayangkan dalam satu kehidupan ini saudara sudah merawat berapa banyak Buddha dalam kehidupan ini. Itu, saudara. Jadi, semoga gambaran tentang praktek, bagian dari praktek Mahayana, khususnya tentang bodhicitta ini, bisa memberikan
satu jejak-jejak karma yang positif dalam diri Anda. Sehingga kita kemudian akan semakin termotivasi di dalam melakukan pengabdian di lingkungan kita. Tidak hanya di wihara, tapi juga di luar lingkungan wihara. Bisa di rumah, terhadap orang tua kita sendiri, terhadap saudara-saudara kita sendiri, anak-anak, kepada tetangga, kepada orang lain, siapapun mereka, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama. Terus menerus saudara harus melatih hal ini dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian satu hari nanti bodhicitta tersebut bisa matang dan sempurna di dalam diri kita.